Jadi rencananya aku sama suami itu pengen banget nyekolahin Almizan di sekolah umum supaya dia bergabung sama anak-anak lain dan nyontoh apa yang anak lain lakukan. Ternyata kita udah keliling nih ke sekolah deket rumah dulu ya. Jadi udah 3 sekolah umum TK yang kita temuin. Akhirnya tiga gurunya itu bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibunda, ketemu lagi di channel YouTube kita. Karena Almizan sudah memasuki usia 5 tahun dan sudah memasuki fase sekolah. Jadi sebelumnya kita banyak banget upload soal kegiatan sekolah Almizan. Nah, sekarang nih aku berkesempatan untuk sharing tentang kenapa Almizan akhirnya aku sekolahkan dulu sementara di sekolah informal. Oke, langsung aja ya Bunda. Jadi kita itu sebetulnya perjalanan mencari sekolah Almizan itu udah panjang banget. Ya, aku cerita dulu ya tentang bagaimana nih cari sekolah Almizan. Jadi sebetulnya Almizan itu emang rencana pengen aku sekolahin di usia sekarang. Cuman pengennya masuk sekolah umum. Abang. Oke, lanjut. Jadi rencananya aku sama suami itu pengen banget nyekolahin Almizan di sekolah umum supaya dia bergabung sama anak-anak lain dan nyontoh apa yang anak lain lakukan. Ternyata kita udah keliling nih ke sekolah deket rumah dulu ya. Jadi udah 3 sekolah umum TK yang kita temuin. Akhirnya tiga gurunya itu bilang, kasih saran, pada intinya sih menolak Almizan untuk ikut sekolah di sana. Tapi mereka selain menolak juga memberi saran. Jadi karena sekolah itu udah punya tujuan dan target dalam setahun anak ini harus bisa baca tulis misal. Jadi nggak bisa kalau kita ikutin Almizan sekolah di sana dengan kondisinya yang seperti ini, pasti dia nggak akan bisa ngikutin anak pada umumnya. Jadi si guru menolak karena sekolahnya nggak bisa untuk mendaftarkan Almizan ke kurikulumnya, karena kan sudah pasti Almizan nggak bakal bisa ngikutin kan kegiatan dan program yang sekolah kasih. Itu 3 sekolah sama semua bilangnya kayak gitu, dan semua 3 sekolah umum ini menyarankan kita untuk bawa Almizan ke sekolah SLB. Nah, berhubung sekolah SLB di dekat rumah itu adanya SDN SLB, SD negeri ya. Jadi kita kan mau nyekolahin TK dulu nih, jadi nggak ada kan TK-nya. Ya udah, kira aku searching lagi, aku pikir-pikir lagi sambil sharing di grup Potats. Nah, pas sharing di grup Potats tuh langsung kebuka, ternyata banyak juga orang tua yang nyekolahin anaknya itu TK usia 6 tahun. Nah, Almizan kan baru 5 tahun nih. Aku kayaknya kok jadi terlalu buru-buru gak sih kalau Almizan, aku egois gak sih kalau Almizan harus tetap sekolah di usianya yang sekarang. Ternyata pas aku lihat di grup banyak anak-anak yang usianya 6 tahun baru TK. Tujuannya ya ada yang bilang supaya lulus toilet training dulu, ada yang bilang supaya bisa diajak komunikasi dulu gitu, supaya nanti dia nggak terlalu berat pas gabung sama anak lainnya. Oke, ternyata setelah aku pikir-pikir, oh iya ya udah deh. Jadi aku fokus nyari sekolahnya udah bukan sekolah TK umum nih. Aku sekolahnya cari yang ada yang nyaranin juga dari teman-teman di grup. Cari sekolah yang informal. Informal itu kegiatan yang sekolah Montessori. Jadi mainnya bareng sama kita, sekolahnya main sama kita bareng, orang tua terlibat di dalam belajarnya gitu. Nah, akhirnya udah dapet saran. Setelah aku pikir-pikir, oh iya mungkin kayaknya enaknya gitu deh. Almizan kan belum bisa ngomong nih, belum lancar ya, masih komunikasi satu arah. Ya udah deh, kayaknya enakan fokus terapi. Dulu deh. Sekarang kan masih berjalan terapinya. Jadi akhirnya kita memutuskan di usianya yang 5 tahun ini kita masukin dulu Almizan di sekolah informal, dimana informal itu ada yang bulanan, ada juga yang sekali datang. Jadi
kita bebas mau ikutnya kapan aja gitu, jadi bayarnya per kedatangan. Jadi ya udah akhirnya kita memilih itu deh, kita ketemu rempong abang, akhirnya kita ketemu sekolah di daerah Jakarta Selatan yang sangat-sangat aku tuh menarik banget liatnya, karena cara belajarnya itu cocok banget buat anak-anak spesial kita, karena dia kelasnya itu Montessori, dimana yang dilatih pertama kali itu adalah taktilnya, sensorinya, sosialnya. Jadi itu yang dibutuhkan anak. Jadi udah kita ambil aja deh sekolah informal dulu. Singkat cerita, meskipun kita ngambil Al-Mizan sekolah informal dalam setahun ini, kita juga udah cari-cari sekolah untuk tahun depan, karena kan ternyata full banget ya kalau kita nyarinya nggak setahun sebelumnya gitu. Jadi terapisnya Al-Mizan itu sempat kasih saran kalau kita ada rezekinya, bagusnya itu menyekolahkan anak di sekolah alam. Mungkin karena cara belajarnya juga kali ya, lagi-lagi kita memang harus mencari sekolah yang program belajarnya itu nggak saklek gitu, nggak formal banget. Kalau anak-anak spesial ini mungkin maunya yang begitu, dan gurunya pun yang memumpuni. Kan ada sekolah yang gurunya nggak ada nih, guru yang khusus untuk megang anak kayak gini, ada yang ada gitu. Jadi terapisnya memang menyarankan untuk menyekolahkan di sekolah alam. Akhirnya kita udah mulai ambil kuota. Jadi kita udah daftar di sekolah alam. Mudah-mudahan ada rezekinya ya. Pokoknya kalau untuk anak spesial kita harus maksimalin, karena itu sebagai ikhtiar kita. Mau anaknya nanti seperti apa, yang penting kita udah ikhtiar dan kasih yang terbaik sama dia, jangan setengah-setengah gitu. Semangat. Oke, singkat cerita, kemarin di sekolah Al-Mizan itu udah pertemuan ke-8, udah 2 bulan Al-Mizan ngikutin sekolah Montessori. Alhasil, abang nggak boleh gitu sayang, sini. Alhasil di pertemuan ke-7 itu kemarin si anak-anak ini diamati langsung oleh psikolog. Jadi di pertemuan ke-7 itu orang tua ada review dengan bagian psikolognya langsung. Jadi anak-anak dinilai dan dikasih tahu sama kita perkembangan dan apa itu bilang apa? Minum. Mau minum dia. Ntar iklan dulu ya. Oke, lanjut ya Bunda. Jadi di pertemuan ke-7 itu psikolognya kasih tahu perkembangan anak dari awal sampai akhir itu kayak gimana, dan di sini langsung alhamdulillah banget. Jadi ikut kegiatan kayak gini tuh langsung tahu kurangnya Al-Mizan tuh ternyata di sini. Jadi ini lembar kertasnya Al-Mizan ya. Jadi kalau dari hasil pengamatan si psikolog, Al-Mizan ini sebetulnya masih banyak terlambatnya kalau dilihat dari usianya yang 5 tahun. Wajar ya, karena mereka ini memang mengalami keterlambatan pasti. Nah, yang terutama itu karena Al-Mizan belum lancar bicara, jadi di sini agak kesulitan untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Tapi Al-Mizan Al-Mizan untuk sosialnya itu memang ada rasa tertarik. Dia itu tertarik banget untuk ngajak temennya main, untuk menemukan hal baru, untuk lihat sesuatu yang baru dia lihat. Nah, cuman karena dia belum bisa komunikasi, jadi dia ini Al-Mizan ini pakai gestur tubuh. Nah, dimana Al-Mizan ini gestur tubuhnya pun belum maksimal. Jadi kesannya, misalnya dia kayak mau ngajak temennya main nih. Emang aku tuh sering banget lihat dia kalau mau ngajak temennya main, dia kayak kekencangan, jadi kesana kayak ngedorong, padahal itu nggak ngedorong. Itu cara Al-Mizan ngajak temennya, ayo gitu. Nanti ada videonya aku kasih lihat, dia tuh jadi kayak ngedorong temennya. Nah, di situ kata psikolognya sebetulnya Al-Mizan mau ngajak main, cuman karena dia nggak bisa jaga keseimbangan badannya, nggak ngerti, dia sendiri juga nggak ngerti gimana caranya ngajak yang benar, nahan badannya supaya nggak terlalu ngedorong, itu dia nggak ngerti. Nah, jadi saran dari psikolognya Al-Mizan masih membutuhkan terapi OT atau okupasi terapi. Jadi nanti di sana dilatih lagi Al-Mizan. Maaf ya. Jadi Al-Mizan di sana dilatih lagi tentang kekuatan otot badannya supaya dia bisa lebih mengontrol gimana caranya ngajak. Ada yang gimana dia tuh kalau lagi pengen ngelihat gambar temennya, misalnya dia tuh ngeliatnya kedeketan banget begini.
Jadi kan temennya kayak risih ya, jadi orang terlalu risih kalau diliatin terlalu deket gitu. Nah kata psikolognya harusnya kalau Almizan bagus, gerak postur tubuhnya dia bisa ngerti, itu tuh harusnya dia nggak bisa sedekat itu, harusnya Almizan bisa jaga jarak ngelihat temennya kayak gini gitu. Memang ada sewaktu-waktu aku tuh ngeliat Almizan kok deket banget ngelihatnya, sampai anaknya risih kayak mau dicium, padahal itu bukan mau nyium, Almizan tuh mau ngeliat gambarnya dia kayak gimana, terus dia ngeliat mukanya gini deket banget gitu. Nah tapi it's okay, dari situ kita jadi tahu oh kurangnya Almizan ternyata dari situ. Jadi sekarang PR-nya itu kita tetap lanjut terapi wicara dan okupasi terapi untuk mengontrol gerak tubuhnya nih, karena Almizan kalau menggambar juga kalau pensilnya kurang kereng dia nggak bisa nih ngencengin tangannya nih, ini masih lembek banget nih tuh. Kalau misalnya nanti okupasi terapinya bagus, nanti dia bisa lebih kuat megang pensilnya. Terus kalau negor temennya bisa lebih pelan, nggak ngedorong gitu lagi. Ya, apalagi. Terus nanti kalau lihat temennya bisa jaga jarak gini, nggak terlalu dekat gitu. Jadi alhamdulillah ikut kegiatan itu juga banyak manfaatnya. Karena kalau cuma terapi itu dia kan sendiri, jadi nggak ada lawannya ya. Jangan sayang, jadi nggak ada lawannya, jadi kurang greget. Jadi kalau udah terapi dilanjut ikut kegiatan informal bareng sama orang tua, ditambah lagi sekolah, itu udah mantep. Pokoknya ikhtiarnya udah insya Allah udah di jalan yang benar. Bagaimana nanti anak kita hasilnya kita serahkan sama yang maha kuasa. Pokoknya semua atas izin Allah, oke? Oke. Kalau di sekolah gimana? Hello everyone, how are you? I'm great. Oke, sampai di situ aja cerita kita tentang sekolah Almizan. Pokoknya kalau ayah bunda lagi cari sekolah terus ditolak, nggak usah sedih, nggak usah galau. Justru tanya sama sekolahnya, kenapa anak saya ditolak, apa alasannya, sarannya apa, dan harus bagaimana. Itu yang harus ditanya. Jadi kita nggak usah sedih-sedih, nggak usah galau-galau. Sekolah menolak juga punya alasan, dan itu juga bagus untuk kita. Daripada sekolah menerima tapi nyatanya nanti anak kita nggak dilihat, jadi anak kita kayak anak bontot doang, nggak bisa apa-apa, nggak dipeduliin. Itu sih aku malah nggak mau. Justru bagus kalau sekolahnya nggak punya program buat Almizan, nggak bisa Almizan ngikutin, dia nggak mau, ya udah. Jadi aku bersyukur karena sekolah masih teliti. Jadi sekolahnya berarti tanggung jawab, nggak mau sia-sia. Kita nyekolahin anak nggak mau sia-sia di sana gitu. Kan kasihan kalau anak kita juga udah ketinggalan, nggak diperhatiin, ya kan? Bodo amat gitu, kasihan. Jadi pokoknya aduh. Jadi pokoknya semangat nanti buat ayah bunda yang anak-anaknya usia 5 tahun mulai cari-cari kegiatan informal buat pemanasan nih, preschool gitu ya, persiapan menjelang sekolah. Nanti tahun depan baru bisa anaknya ikut beneran sekolah formal. Jadi pemanasan lah buat anak-anak kita biar bisa lebih diterima di lingkungan. Karena kalau informal itu kan masih sama kita ya, kita bisa ikut kelas ke dalam, kita belajar bareng sama kita, jadi role modelnya tuh bener-bener kita, jadi si anak lebih percaya diri. Itu sih kuncinya. Terima kasih sudah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa share video ini dan tulis komentar kamu di bawah ini. Dadah.